Kenapa aku sampaikan, kenapa pemimpin banyak tidak amanah? Karena sudah jual beli. Di saat dia jual beli mengeluarkan biaya kepada masyarakat, cukup pakai KTP enggak? cukup pakai KTP Pak. Justru malah kalau Bapak tidak punya KTP, tidak punya kakak, Bapak ke rumah sakit, Bapak orang Pali, Bapak kasih tahu tempat tinggal Bapak itu, di situ kami ada Dukcapil. Karena itu dulur gitu, memang ahli dunia. Dan orang lain tidak bisa merotes, kira-kira apa salahnya? Udah, coba melaksanakan itu kalau satu tidak ada mabulu lagi. Kali ini kita kedatangan tamu penting. Beliau adalah Bupati Teguh Abak Kalimantan Ilir, Bapak Heri Amlindo. Selamat datang Pak di Info Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, ini nama Bapak itu cukup ramai, spanduk banyak nih, dikenal sebagai bupati, tapi sekarang ini banyak dikenal sebagai calon gubernur. Itu ceritanya gimana Pak? Ya, artinya apa yang dipertanyakan tadi, ya kalau melihat dari masa tugas kami, artinya masa tugas kami insya Allah berakhir setelah terpilihnya Bupati Gubernur di tahun 2004. Artinya kalau pemilu kada itu 27 November, ya katakan 2 bulan setelah itu, artinya kami di awal Januari 2025 mungkin melepaskan jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah. Nah, karena kami melihat sisa waktu ini sekarang, dan itu masa akhir tugas kami, dan masih kami lihat bahwa banyak hal-hal yang menyangkut di masyarakat ini, dan kami pikir dan kami lihat itu kalau kita bersama-sama ini bisa kita lakukan. Artinya kita melihat itu dan peluang untuk bersama-sama untuk membangun Sumatera Selatan. Artinya Sumatera Selatan ini kan terdiri dari 17 kabupaten kota. Nah, dengan 17 kabupaten kota ini artinya kita sebagai gubernur, yaitu wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kita harus mensinergikan 17 kabupaten kota ini sehingga itu menjadi mercusualnya Sumatera Selatan. Artinya Sumatera Selatan itu baik atau bagus itu dengan 17 kabupaten kota harus baik dulu. Seperti kita berkeluarga, bapak ibunya itu akan mendapat nama baik kalau anak-anaknya ini yang misalnya juara sekolah, bisa juara ini juara itu, kan orang nanya, oh bapak ini siapa sih? Oh si Ano. Ini artinya mensinergikan 17 kabupaten kota itu untuk membangun Sumatera Selatan. Kalau melihat sekarang kondisi pembangunan yang ada, saya kira kondisi sekarang pembangunan ya berjalan. Tapi kalau kacamata kami itu belum bersinergi antara 17 kabupaten kota ini. Kalau kita bilang tidak ada pembangunannya. Nah, tapi untuk mensinergikan ini lebih greget, lebih baik, lebih bagus lagi, tentunya kekuatan bersama-sama ini yang harus kita bangun. Bukan person per person atau misalnya kabupaten 2-3 kabupaten saja. Karena penopang daripada proses melarikan ya 17 kabupaten kota. Untuk lebih menggergetkan lagi, apa yang Bapak tawarkan nanti untuk Sumsel? Nah, yang lebih menggerget lagi tentunya kami lihat Bapak Kepala Ahmad tentunya sebelum kami akan tadi ingin maju, sebelum kami melakukan survei dulu. Survei artinya keinginan masyarakat Sumatera Selatan itu kenapa sih? Itu. Nah, jadi kami per zona-zona kami lihat Pak. Jadi ada beraneka ragam keinginan masyarakat Sumatera Selatan itu. Kalau infrastruktur, jalan, gedung, jembatan itu ya, is okay itu ya. Tidak perlu kita ini kan. Tapi ada satu yang sangat kurang sendiri, itu hampir 65-70% itu. Keinginan mereka itu sekolah dapat gratis. Nah, jadi ini peluang inilah. Dan kami kan melihat, oh ini dari program-program gubernur sebelumnya, ya notabene Pak Alennurdin, program ini ternyata sekarang tidak berjalan. Nah, karena ini tidak berjalan itu, ya kami ingin membuka lagi program-program ini yang sangat-sangat dibutuhkan. Bukan kami nembak-nembak, artinya oh ini program ini bukan. Itu program sesuai hasil survei dan hasil analisa di lapangan kebutuhan itu. Nah, namun daerah lain kan mungkin dia butuh pupuk, mungkin dia butuh jalan, mungkin dia butuh gedung sekolah, mungkin dia butuh puskesmas. Nah, tapi nilai persentase yang terbesar itu berobat dengan sekolah gratis. Artinya Bapak akan melanjutkan gubernur sebelumnya yang ada. Ya artinya kan ini Pak Rahmat, banyak orang nanya Pak Eri untuk punya balik. Loh, kita dengan tujuan yang baik.
dari hasil kunjungan Bapak ke beberapa daerah, sekolah gratis dan pengobatan gratis, kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan itu apalagi? Selain sekolah gratis, beberapa gratis, ini seperti kita beberapa kami di daerah perairan seperti daerah Banyuasin, mereka sangat mengharapkan untuk pupuk bersubsidi itu. Selain transportasi jalan, transportasi jalan itu sangat-sangat penting karena untuk mempermudah hasil dari panen bisa keluar. Mereka juga ongkos biaya tidak mahal. Itu yang paling utama. Jadi kan kalau di sini pupuk, ya tentu sekolah dan ini kan tetap 50% sampai 70% tadi. Mereka ingin pupuk. Nah, mungkin daerah misalnya Oki, daerah Pampang, mereka ingin konstruksi jalan. Yang lain ada pengen puskesmas. Ada beberapa daerah kami lihat dia di sekolah-sekolah beberapa terbentuk di desa-desa, tapi SMA dia belum punya. SD SMP punya dengan ribuan, dia jauh sekolah SMA. Pak, kami pengennya Pak nih dibangunkan sekolah SMA. Nah itu hasil kunjungan kita ke lapangan, kita bisa memetakan keinginan masyarakat itu sebenarnya apa gitu loh Pak. Nah, jadi kan itu kan menurut etika, nanti tidak bisa kita ngomong Palembang Sumatera Selatan itu maju kalau 17 kabupaten kota dia maju. Selain 3 itu Bapak melihat memang selama ada tadi ketimpangan Pak? Ya saya kira kalau saya bilang ketimpangan itu nanti saya bilang seolah-olah saya menuduh daripada yang sekarang. Artinya ketimpangan atau tidak kan, artinya apalagi dari awal media, teman-teman yang lain. Nah itu silakan memberikan ulasan-ulasan. Kalau saya tentu sebagai kandidat, berarti seolah-olah saya akan memojokkan. Nah tapi kalau masyarakat yang menilai sendiri, ya kan masyarakat yang menilai. Nah, kalau menurut Bapak, menurut Pak Rahmat, ada ketimpangan? Bingung kan? Kita mungkin soal Bapak dan butuh juga Pak pendamping ya Pak bicara soal pendamping. Idealnya Pak sosok wakil nanti seperti apa? Meski kita memang masih jauh itu. Ya tentunya idealnya pendamping itu yang pertama itu bisa bekerja sama. Karena rata-rata banyak setelah dilantik gubernur dan wakil gubernur itu pecah kongsi. Yeah. Itu yang pertama dulu. Nanti lain-lain kan. Yang penting kita bisa kompak, bisa melakukan pekerjaan. Soal pekerjaan bisa dibagi. Kan punya tupoksi masing-masing. Gubernur, kalau misalnya gubernur nggak mau bekerja sendiri Pak. Apa yang bekerja sendiri? Lah wakilnya dibagi dong tugas-tugasnya. Oh tugasnya A, B, C, D, E, yang F, G, H ini gubernur. Kerja nggak kerja jadi Pak. Nah kalau kita wakil kita nggak jelas kerjakan, akhirnya kan ya dinapain jadi wakil. Sudah mengantongi nggak? Kalau mengantongi itu tentunya kalau mengantongi itu sudah ada, tapi artinya kan ini kan kita masih melihat dulu bagaimana hasil surveinya, bagaimana nanti suara dari partai siapa dia bakal musuh. Nah ini jadi program-program seperti ini ya kalau dari beberapa nama tentunya menjadi katakanlah target lah ya, tapi target ini kan tidak bisa kita omongkan sekarang karena ini kan masih dalam proses. Apalagi proses ini kan menunggu pileg dan Pilpres. Nah setelah Pilpres dan Pilpres artinya kan mungkin Pak Rahmat kita poskan lagi mungkin kriteria yang seperti ini. Jadi kriterianya kan secara umum. Yang penting kan bisa bekerjasama, itu yang paling penting dulu. Itu kait Pilpres dan Pileg mungkin sebentar lagi lah Pak ya. Itu ya. Sebagai kader PDIP Pak, apa yang sudah Bapak lakukan? Nah tentunya kalau sebagai kader PDIP kami kalau tidak lulus dari atas dan kami sedang diperintahkan. Artinya diperintahkan dari baik yang eksekutif, legislatif dan partai politik dari ranting dari PAC dan DPC ya karena kami di kabupaten ya kami harus merapatkan barisan untuk memenangkan apa yang tadi tugaskan oleh daripada PDIP Perjuangan Besar. Target berapa kursi rencananya? Untuk kalau Sumsel tentunya kalau saya sebagai wakil PDIP saya tidak bisa ini, tapi kalau dengar daripada ketua kita tentunya dia bisa mereka itu 18 kursi itu Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini kait dengan persiapan kita untuk memenangkan Ganjar Pranowo ini sudah sejauh mana Pak? Ya tentunya kami sampaikan tadi, kami sudah mendapatkan barisan baik dari BAC, Rantik,
anak ranting, ini khusus partai kan, artinya itu sudah ini, dan termasuk juga yang caleg-caleg, artinya satu garis, yang dia dicaleg diusulkan dari PDIP, pilih Ganjar Pranowo. Begitu juga kami tentunya, karena kami tegak lurus daripada perintah dari Ibu Ketua Umum kami. Artinya masih dalam proses lah ya? Ya proses, tapi sudah jalan ini. Artinya bukan lagi proses, kami sudah mendapat barisan untuk memenangkan itu. Tinggal jaringan-jaringan kita yang tinggal bergerak semua nanti. Nah ini terkait juga Bapak sebagai Bupati Pali gitu. Program-program orang nanya nih, program pembangunan apa yang sudah Bapak lakukan selama 2 periode ini? Ya artinya seperti ini, kalau kami ngomong berlebihan nanti kan orang tidak akan percaya. Kalau kita kira balik ke belakang, tentunya program apa yang sudah kami kerjakan, kamu harus ke Pali. Kan gitu. Kalau aku ngomong dari sini, mungkin aku bisa bohong. Betul kan? Wah, sudah begini begitu. Boleh datang ke Pali, tanya sama masyarakat, tanya dengan Pemda kita, tanya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bila perlu tanya sama orang yang lawan saya waktu pilkada. Nah itu kan, kalau aku ngomong sekarang kan pasti bagus. Pasti bagus, tapi kalau secara data, secara kerja, mungkin bisa kami sampaikan sedikit. Di 2013, kami, kebetulan saat itu Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan ditugaskan oleh Bapak Hajarinudin untuk menjadi PJ, pejabat Bupati Daerah Pemekaran Kabupaten Pali. Nah di saat itu hasil ini kita, jalan yang bisa dilalui itu cuma 13,8%, katakan 14%. Jadi begitu kacau jalan itu Pak. Dari kecamatan satu kecamatan aja bisa 1 hari 1 malam. Nah, itu kalau kita lihat. Nah sekarang ya boleh dilihat Pak, dari antar kecamatan yang terjauh kami itu cuma waktu 1 jam. Soal kesehatan di sana Pak gimana? Nah, soal kesehatan alhamdulillah Pak. Artinya kami dulu di saat kami pertama puskes kami cuma ada berapa 3 biji. Sekarang alhamdulillah sudah 12. Dan artinya setiap desa-desa ada poskedes yang siap melayani masyarakat juga. Dan kami juga ada ini untuk tim khusus, kalau misalkan keadaan gawat darurat bisa ditelepon, itu bisa dijemput datang untuk berobat. Itu kalau di sana lapangan. Cukup pakai KTP enggak? Cukup pakai KTP Pak. Justru malah kalau Bapak tidak punya KTP, tidak punya kakak, Bapak ke rumah sakit, Bapak orang Pali, Bapak kasih tahu tempat tinggal Bapak itu, di situ kami ada Dukcapil. Nah tentunya ini Pak, jadi mobil kepala desa itu pasti ada pro dan kontra, dan sebelum mobil itu saya kasihkan, saya sedang ngomong pada wanti-wanti. Pasti ini ada yang suka, ada yang tidak. Yang tidak suka menanyakan, oh nanti mobil itu dimiliki kepala desa, oh nanti dikuasai oleh kepala desa. Ini mobil ini bukan mobil kepala desa Pak. Ada berapa mobil Pak? 65. Jadi seluruh desa kita. Jadi mobil ini mobil operasional desa. Nah banyak ada yang ngomong di desa-desa, ngomong ini mobil ambulan, bukan mobil ambulan. Kalau mobil ambulan dipakai cuma untuk orang mati Pak. Tidak mungkin kita mobil ambulan pakai pesta, pakai sedekah kan. Nah mobil ini, mobil awisa ini untuk sekalian. Itu termasuk program terobosan nih Pak? Ya saya kira kan dari dulu Pak. Jadi asli kalau dari dulu, tapi kan waktu itu kan faktor keuangan kita. Aku lihat sekarang ADD Pak. Jadi alokasi dana desa kita kepada desa-desa itu, kan kita kan dana desa itu dari Bapak Presiden. Nah ADD kita kan kita punya ADD. Nah bagaimana kalau sebagai pelayan ini? Ya sudah. Aturannya apa? Oh kami sudah koordinasi. Coba yang bagian hukum tanya itu. Oh enggak Pak, oh, Pak bisa ini tapi harus dibuat rembu peraturan bupati. Itu kan peraturan bupati ya. Ya kendaraan operasional. Di desa itu kita adakan kendaraan mobil. Nah, apakah semua program ini nanti akan dibawa ke Sumatera Selatan? Ya saya pikir kan enggak Pak. Artinya kalau ke desa-desa yang APBD-nya berdasarkan DPH cukup, ya suruh bupati buat perbu. Tapi desa-desa atau kabupaten kota yang tidak mampu, itu seperti Bapak Gubernur. Jadi gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kan menutupi celah-celah yang kosong. Berarti Bapak harus rajin naik lingkup anggaran ke pusat itu? Bukan harus rajin, itu kewajiban.
Karena gubernur itu wakil pemerintah pusat. Kalau cuma menganggarkan 10, berapa triliun itu, tidak bisa maju Pak Sumatera Selatan ini. Idealnya Sumatera Selatan butuh berapa triliun sih Pak? Nah, kalau yang ideal, paling 20-30 triliun Pak. Itu baru ini. Untuk apa Pak? Kalau 40 triliun kira-kira. 40 triliun kan artinya kan kita akan membawa Sumatera Selatan ini kan bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Faktor keamanan. Nah, investor mau datang itu kalau nggak apa? Siapa tidak mau? Bapak di dusun, ada di tanah. Bapak nak bertanah, Bapak nak aman nak? Kalau keluarga Bapak ngomong aja, sudah lah Pak, dah aman sini. Kalau nanam jagut paling wow, goreng terbangun. Tidak ada apa? Investasi. Betul kan? Iya. Asal keamanan dulu. Nah, bagaimana perlu keamanan butuh dana. Tadi Bapak menyebut angka 40 triliun Ya. untuk pembangunan. Bapak yakin? Aku yakin Pak. Karena 17 kabupaten kota ini harus nyatu. Nyatunya apa? Karena daerah kita ada kabupaten kota lain yang notabene perairan. Seperti daerah perairan Sulsel, perairan Mahartijaya. Itu mereka harus tembus sini kan melalui speedboat. Melalui speedboat itu 3-4 jam. Caranya mendapatkan angka seperti itu mendapatkan kan ada beberapa jembatan penghubung Pak. Jalan-jalan penghubung. Nah ini yang menetihkan semua untuk kita membangun ini. Kalau cuma kita 10 triliun. Itu hitungan kasar. Nah ini yang harus itu. 40 triliun itu bisa. Butuh waktu 2 tahun Pak kita bisa menangani daerah-daerah lain. Butuh 2 tahun. Iya. Kalau kita memang benar-benar kerja. Jangan nak sekedar jadi gubernur jalan. Dah bodoh. Satu saya. Dah iya. Gubernur lo. Aku minta. Ingat lah. Omar ada baca. Nah kalau kita nak jadi gubernur. Itu ni nak bergawi sebagai gubernur. Beda apa? Nak jadi gubernur baru bergawi, kita gawi dulu sebagai gubernur. Nak gawi gubernur itu wakil pemerintah pusat daerah, gawi banyak. Beda kan? Iya. Kalimat itu. Nah itu baik kan. Aku tidak merasa lebih pintar dari lain, tidak merasa lebih bagus lain. Tapi minimal pengalaman aku, kemampuan aku untuk menjalani itu selalu jadi. Sebagai seorang dirijen, pasti Bapak butuh orang-orang kepercayaan. Terkait orang-orang kepercayaan ini, pandangan Bapak seperti apa? Apa harus melibatkan orang dekat? Nah kalau dirijen ini kan kalau kita sebagai dirijen, orang dekat kita boleh, tapi dia kan punya keahlian. Kan kalau orkestra itu kan banyak Pak. Iya. Yang ahli suling, yang ahli saxophone, yang ahli drum. Nah apa Bapak? Nah aku tanya Pak Rahman. Kan ada Bapak Rahman, kawan Bapak dekat Ian, baik Ian nolong banyak. Main drum tak bisa, kamu suruh main drum. Nah mikro orkestra. Bapak tak kira-kira orkestra ini. Tidak bagus pasti. Dan aku siapapun seperti itu. Paling aku tak jenguk di sana. Ya dulu ya tim tak. Kalau tim kita memang ahlinya ini apa salahnya? Saat itu dulu kita memang ahlinya ni ya. Dan orang lain tak bisa merotes. Kira-kira apa salahnya? Bisa. Iya. Cuma melaksanakan itu kalau satu tak ada 50 lagi. Kira-kira ini kan dia. Dah, amin si kodo, biasa Pak. Itu nolong kawan, nolong sana, nolong lor. Ngomong ambil lor itu, sudah ada apa lagi? Dah ini, iya. Oke, langsung kita akhiri. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Pak? Ya tentunya pesan yang kami sampaikan tentu kepada masyarakat kita kan baik pileg, pilpres maupun nanti pilkada. Ya jangan kita ribut-ribut Pak, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kemudian kalau secara agama, kalau kita milih orang itu, yang pertama kali kita ayam, kedua dia ngerti dengan kita. Setiap orang pasti punya salah, setiap orang punya lebih. Nah sekarang yang kita juga itu banyak salahnya, banyak lebihnya. Tahu cak uji ada lah. Kalau salah 2 benar 8 pasti bagus. Jangan salah 8 benar 2, kamu pilih, ada apa tahu. Itu yang besar. Kedua, satu sampaikan Pak, aku bukan ulama kaum kiai. Setiap elit pemimpin itu kita punya konsekuensi. Kita bisa dapat aman, kita bisa dapat dosa. Kamu milih Heri gawinya berjoget di Jakarta, bermaksiat baik,
Dapat dosa kan apa? Dosa jahiliyah kamu dapat. Jadi bukan cuma sekedar kakek dapat minyak, dapat beras, dapat kamu tidak memimpin amanah, artinya kamu jual beli. Kenapa aku sampaikan, kenapa pemimpin banyak tidak amanah? Karena sudah jual beli. Di saat dia jual beli mengeluarkan biaya kepada masyarakat, saat dia terpilih, dia suka, aku sudah bayar kamu. Aku sudah banyak duit mandokan ini. Nah tapi kalau saat dia tidak mengeluarkan biaya, masyarakat percaya sama dia, beban itu lebih berat. Dia pasti datang lewat situ turun. Oh aku jadi ini karena masyarakat bantu aku. Oh karena masyarakat ini. Kan itu memang semua itu takdir, Pak. Tapi takdir itu kan harus dikejar dengan ikhtiar. Kalau hari ini aku dapat podcast, dapat yang tahu siapa aku lah. Ya kan podcast ini, jika punya jawab lagi nanya lon. Kan ya soal milih kan, mau pilih nanya lon. Lain dulu. Artinya silaturahmi. Jadi jaga persatuan dan kesatuan. Setiap manusia pasti punya salah. Nah, tinggal kamu lihat salah, banyak salahnya, apa banyak benar. Contoh saya Pak Presiden yang kamu sebutkan pasti ada salah ada benar. Nah, tinggal kamu pilih-pilih, salahnya sekian, benarnya banyak, masih bagus. Nah, itu jadi hati-hati dalam pilek, pilpres, pilkada, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Baik, kami akhiri dengan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.